Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan zuriat-zuriat beliau serta orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah kita sudah membuat beberapa video tentang masalah ilmu fikih dan juga berapa 76 video tentang masalah ilmu tasawuf dan lebih daripada 20 video yang membicarakan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita kembali membicarakan tentang masalah ilmu syariat yaitu ilmu fikih. Dalam kali ini kita membicarakan tentang masalah bab sembahyang. Di kitab ini menyatakan pasal sembahyang, salat itu arti sembahyang, salat itu bahasanya adalah bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa kita orang Indonesia itu sembahyang, itu kebiasaan bahasa kita orang Indonesia. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah salat. Makna salat pada lugat, pengertian salat itu pada lugat itu artinya adalah doa. Nah, jadi orang yang salat artinya adalah orang yang berdoa. Orang yang kada salat artinya orang yang kada sembahyang, artinya kada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian daripada salat atau sembahyang tadi daripada menurut pengertian syara itu pengertian menurut ketetapan agama ialah beberapa perkataan. Nah, jadi satu beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang telah ditentukan. Kemudian dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Nah, itu namanya salat. Jadi salat itu terdiri daripada beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang diawali daripada takbir dan disudahi dengan salam. Demikian pula ketika disyaratkan atau dituntut dalam agama ketika kita melakukan salat itu dengan berwudu. Maka yang demikian itu sembahyang itu apa ngarannya ada ketentuan-ketentuannya. Adapun yang ditentukan dengan sujud tilawah ataupun sujud syukur. Jadi ada juga istilahnya sujud tilawah dan sujud syukur atau sujud sajadah. Semua itu disyariatkan di dalam Islam. Orang yang disunatkan dengan sujud syukur, dengan sujud tilawah karena ada ketentuan-ketentuan sendiri yang sudah diatur di dalam syariat. Tapi yang sujud tilawah ataupun sujud syukur itu tidak dinamakan dengan nama sembahyang. Jadi keduanya itu kada dinamakan sembahyang sekalipun kalau yang sujud. Tapi kada seperti sembahyang itu ada sujud, itu ada ketentuan-ketentuannya lebih banyak, ada ucapannya, ada perbuatannya. Ini sujud itu kada dinamakan dengan sembahyang, sujud tilawah atau sujud syukur. Yang dipardukan daripada sembahyang bagi kita umat Nabi Muhammad, bagi umat Nabi Muhammad itu dipardukan, artinya diwajibkan sembahyang itu dalam tiap-tiap sehari semalam itu hanya 5 waktu. Jadi kada banyak yang diwajibkan lawan kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam sehari semalam itu hanya 5 waktu, dan itu sudah kita ketahui berdasarkan baik kita di dalam waktu lapang ataupun kita di dalam waktu sempit sekalipun tetap 5 waktu itu diwajibkan lawan kita. Maka barang siapa mengingkarinya akan wajibnya daripada 5 waktu tadi. Ada orang nak ingkar, kada percaya atau mendustakan bahwasanya sembahyang 5 waktu tadi diwajibkan Allah Ta'ala, kada percayanya atau mendustakan, maka orang tadi sudah dianggap orang tadi adalah kafir. Sembahyang Jumat. Adapun sembahyang Jumat yaitu termasuk dia daripada jumlah sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang Jumat, salat Jumat tadi termasuk daripada salat
nang 5 waktu. Karena pada hari Jumat itu kada dipardukan lagi bagi para laki-laki itu eee, sembahyang zuhur karena dipardukan sembahyang Jumat. Tapi ada orang yang dipardukan sembahyang zuhur karena ada ketentuan-ketentuan tertentu juga. Lalu kada dipardukan Jumat, tetap dipardukan zuhur, tapi itu ada ketentuan. Namun pada umumnya para laki-laki itu dipardukan Jumat dan kada dipardukan zuhur. Itu pada umumnya. Perhimpunan yang 5 waktu itu tertentu bagi Nabi Muhammad SAW saja. Jadi sembahyang 5 waktu itu hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak ditentukan kepada nabi-nabi yang lain. Bagi segala nabi-nabi yang lain. Sembahyang subuh misalnya, sembahyang subuh itu dipardukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam itu sembahyang juga, dipardukan juga, diwajibkan, tapi sembahyangnya hanya sembahyang subuh. Nah, kada dijelaskan juga, nah kayak apa sembahyang subuhnya, apakah sembahyang subuhnya sama lawan kita atau beda rakaatannya karena apa berbeda ketentuan-ketentuannya mungkin, tapi sembahyangnya tetap dinamai dengan sembahyang subuh dan di waktu dipardukan pada masa subuh hari. Dan sembahyang zuhur itu dipardukan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan sembahyang asar dipardukan kepada Nabi Sulaiman, dan sembahyang maghrib dipardukan kepada Nabi Yakub. Adapun Isa dipadukan dengan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah, jadi nabi-nabi dahulu itu diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, dipadukan juga sembahyangnya cuma hanya satu waktu aja dalam satu hari satu malam. Kada ada nang kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 5 waktu. Jadi sewaktu-sewaktu aja mereka itu menerima keparduan. Adapun yang menghimpun daripada nang 5 fardu itu hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beserta dengan umat-umat sidin. Nah, jadi nang mendapatkan keparduan nang 5 tadi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat sidin. Kenapa jadi Nabi kita aja nang dipardukan nang 5 waktu tadi? Nah, ini menunjukkan tentang kebesaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menghimpun daripada salat para nabi-nabi terdahulu. Dan juga ini keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Mereka umat Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi Muhammad menghimpun salat kita daripada salat umat-umat Nabi yang terdahulu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan salat-salat yang sudah ditetapkan dan dipadukan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, dan juga kita bisa melaksanakan salat-salat lain yang yang disunahkan uh, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dan kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang sudah kita pelajari daripada guru-guru kita. Sudah semestinya kita umat Nabi Muhammad SAW ini mencintai Rasulullah SAW itu lebih daripada mencintai segala sesuatu. Hanya sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.